Percaya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin saudaraku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita merendahkan diri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada di tempat ini untuk datang memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kami, tidak ada satupun yang terlepas dari pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun itu, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami selalu bersyukur, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji, menyembah. Dalam nama Yesus yang mulia kami berdoa. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai-Mu, biarlah hati kami pun haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Dialah kekuatan dan perisai kita. Engkau kekuatan dan perisai, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu banyak. Kembali naikkan pujian dari awal, katakan seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu banyak. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan
hatiku ku rindu banyak. Engkau kekuatan dan perisai, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu banyak. Dengan tulus katakan Yesus, 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 amin. Kau berarti bagiku, Yesus, 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 kau segalanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu. Dengan lembut katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau segalanya. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kau berarti bagi kami Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak terima pengagungan. Segala puji syukur. Haleluya, haleluya. Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk diagungkan. Lebih dari segala yang ada, kami menghormati-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Terpujilah, terpujilah. Terima kasih. Amin. Mari jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri. Dia layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah
segala hormat pujian hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan namamu. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan tulus katakan salam. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Dialah segalanya, dialah kekuatan bagi kita. Naikkan pujian ini. Dialah segalanya, dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicuci air madu yang manis. Amin. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicuci air madu. Sekali lagi katakan dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Amin. Dialah segala besar kecil, haleluya, korbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Amin. Dan selamatkanku. Dialah segalanya, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicuci air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan
katakan tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdesak. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Di dalam seluruh hidup kami, dalam keberadaan kami, biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu biar menjadi bagian kami Tuhan. Amin. Kebenaran itu bagian. Kaulah yang kami pandang. Yang ku pandang selama Hidup biar kami mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Mari kita bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang ku pandang. Bapa dan Raja, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang mengerti sampai setiap lubuk hati kami Tuhan. Terima kasih pagi yang indah ini, terima kasih atas napas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri. Terima kasih tubuh kami semua dalam keadaan sebagaimana adanya. Tuhan, ada satu hal yang kami rindukan, jangan sampai kehidupan ini akan menjadi sia-sia. Ada satu yang kami rindukan, jangan sampai ibadah pertemuan kami denganmu akan menjadi sebuah hanya ilusi atau halusinasi. Biarlah Tuhan, Engkau izinkan untuk kami mencari-Mu. Engkau izinkan untuk kami menemukan pribadi-Mu. Engkau izinkan kami untuk bisa Tuhan menikmati keindahan Engkau yang sungguh amat tiada taranya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, inilah kami sebagaimana yang Engkau melihat. Kami rindu ini bukan sebuah panggung di mana kami harus mempresentasikan hidup. Tapi ada satu perkara, kami rindu Engkau mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kami inginkan dan yang kami cari selain pribadi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkau melayakkan setiap kami untuk mendengar firman-Mu. Dan ada di tengah-tengah bilangan kasih karunia-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan. Engkau selama-lamanya tetap Allah. Dan sampai selama-lamanya tetap Tuhan. Dan inilah yang kami bisa doakan dan persembahkan. Setiap kata hamba-Mu mengeluarkan kata demi kata. Jangan biarkan itu sebuah pengetahuan. Jangan biarkan itu sebuah pendapat hamba-Mu. Tapi izinkan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Pakailah Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah, inilah yang kami persembahkan.
Segala kemuliaan bagi nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami alaskan seluruh permohonan doa kami ini. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, shalom itu bisa dijumpai di dalam gereja. Kalau salam dijumpai di dapur nasi, dapur ya, tempat orang mengelola makanan. Saudara, saya mengambil tema pagi ini adalah saat Tuhan tak terselami. Ya. Dan memang ini adalah satu hal yang menjadi fenomena hidup sebagai orang percaya. Ya. Mengapa? Karena dalam kehidupan ini kita tidak diperhadapkan hanya melulu persoalan hidup. Bahkan kita diperhadapkan liku-liku perjalanan yang semakin hari semakin terjal, semakin dalam, semakin membawa kepada ketidaksatupastian. Tetapi di dalam Kristus itu justru ada kepastian yang jelas. Dan oleh karena itu, di mana kala saya memilih satu tema ini, tentu dengan satu harapan. Di dalam masa Tuhan kita tidak dapat menyelaminya, justru di sanalah kita menemukan perjalanan yang semakin hari, semakin kita menuju kepada pertemuan itu. Nah, perlu memang setiap kita itu memperkarakan hidup dengan Tuhan. Dan perlu juga kita memperkarakan bagaimana langkah-langkah yang kita lalui ini. Ini di depan perkataan supaya enak didengar saudara. Ya. Tapi intinya coba kita melihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20, nanti ayat ini jangan ditinggalkan. Kita melompat ke dalam surat Roma pasal 28, Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ya. Nanti ayat ini kita langsung baca, bergegas setelah kita baca di dalam Kejadian ini. Demikian firman Tuhan, saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Kita melompat di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya bacakan juga, saudara duduk manis saja ya hari ini. Cukup saya yang akan berkuar-kuar. Di dalam Roma pasal 8:28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, dari kata demi kata saya coba membaca secara perlahan dengan penekanan-penekanan supaya di sana roh Tuhan bekerja. Mestinya 2 ayat baru saja kita baca, gak perlu diterangkan terlalu banyak. Pendeta khotbah 30 menit, 35 menit. Itu ada satu gerakan roh Allah yang mendahsyatkan. Maka berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan menyimpan serta melakukan. Allah bukan tukang obat yang hanya berkata A bisa jadi B, enggak. Jadi ketika memang saat dimana kita sempat membaca,
gerakan hati kita diwarnai kerinduan, di sana kita menemukan gerak napas Tuhan. Oke, kita balik ke dalam Kejadian pasal 50. Supaya waktu yang berjalan terus ini dapat kita manfaati dengan baik. Di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi kata mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, ini satu kejadian. Ini satu peristiwa. Dan ini satu keadaan di mana Yusuf di sana tidak ada satu ruang yang kecil sekalipun untuk dia terbebas dari reka-rekaan kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Ya. Berangkat dari inilah kita bisa melihat kalimat yang mengacu bagaimana ketika engkau mereka-rekakan hal yang jahat, justru Allah melakukan dan merekakan perkara-perkara yang baik. Ya. Dan kita lihat di sana cukup menarik buat kita, yaitu manakala ketika penekanan ayat ini memberikan satu konotasi bahwa dalam hidup seseorang yang dipanggil, Roma bilang tadi, dan orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka ada perkara-perkara hal yang tidak kita pernah inginkan dan mau, yaitu reka-reka yang jahat. Kalau sampai hal ini membuka satu pemahaman kita akan hidup seperti apa yang Allah mau, itu nggak mulus seperti yang kita jalani hari ini Bapak Ibu. Nggak mulus. Memang ada jalan yang bisa kita pilih, cepat, mulus, enak. Saudara mau tahu jalan itu? Jalan tol. Tapi konsekuensinya saudara harus bayar. Makin hari tol itu bukan turun harganya, makin naik. Dan itu konsekuensi bagaimana orang mau melakukan sebuah pemilihan untuk kehidupan. Semestinya jalan itu yang diwarnai dengan hal yang begini. Ya, coba kita lihat. Ini rasanya wah luar biasa sekali. Nah, manakala ketika reka-rekaan yang jahat dibuat oleh saudaranya Yusuf, maka perkara itu dikatakan oleh firman Allah, terjadi suatu keadaan kondisi bahwa kakaknya si Yusuf ini bertahun-tahun melakukan perkara yang jahat kepada Yusuf. Kita melihat Bapak Ibu, ini hari umur saya 62, berjalan 63, lari nanti 64. Nah, 63 dari umur 17 tahun. Dan saudara demikian juga, ini simulit daripada supaya saudara bisa menangkap yang dimaksudkan. Nah, ketika kehidupan kita berjalan di usia sebagaimana yang berjalannya waktu, maka hal-hal yang pasti kita inginkan itu adalah perkara-perkara yang baik, perkara yang nyaman, perkara yang aman, perkara yang tidak punya persoalan dan masalah. Itu mau kita. Tapi tandakan orang-orang yang seperti ini, next ke depan, masa depannya hancur dan tidak punya masa depan. Siapapun itu, dimanapun dia, suku, bangsa apapun, sama di bawah kolong langit ini. Proses kehidupan itu harus dan tetap berjalan. Semakin ia terjal, semakin ia dihempas, semakin ia susah naik gunung ini, semakin gunung itu bertebing yang tinggi dan curam, maka ada satu tantangan bagaimana dia bisa menaiki. Kalau sampai di ujung sana, ada satu sukacita kegembiraan tersendiri. Dan oleh karena bertahun kakaknya Yusuf melakukan ini, sampai Yusuf tidak tahan. Dia berkata kepada ayahnya, "Pak, saudara-saudaraku tiap kali ingin mencelakai aku. Mereka dengan kejam." Bahkan dikatakan
Yusuf itu menjadi umpan pembulian setiap hari. Kita kenal fenomena sekarang ini bully ya. Pembulian. Bagaimana pengejekan ini disertai dengan tudingan, bahkan tidak kesudahan, terus sampai orang ini akhirnya nggak kuat menghadapi. Hari ini begitu. Mulai dari anak kecil sampai usia SD, bahkan juga sampai perguruan tinggi yang sudah punya strata yang boleh dikatakan dokter. Apa yang dihadapi? Ketika pembulian itu terjadi, saudara pernah mendengar ini? Seorang dokter spesialis atau dokter umum bunuh diri karena tidak tahan dibully oleh teman-temannya. Jadi apa yang menjadi andalan dalam hidup manusia? Seorang dokter, seorang intelektual, seorang yang punya masa depan, seorang yang berharap ke depan uang gampang sekali. Tapi ketika dilanda pembulian dia tidak tahan. Nah, oleh karena begitu mulianya Yusuf, saya katakan pinjam kata mulia sekalipun ini layak dan pantas hanya untuk Allah. Bagaimana luhurnya pribadi Yusuf keluar dan muncul. Ketika dia tahu ayahnya juga tidak bisa menjadi satu solusi untuk membela, membacking dia. Atau mungkin ada ayahnya panggil ke sebelah saudaranya. Hei Ruben, hei Benyamin, kemari kau. Kenapa kau perlakukan Yusuf adikmu ini begini-begini? Tidak. Ayahnya hanya berkata, sudahlah Sub. Bukan sop ya saudara, Sub. Sudahlah Sub. Takutnya saudara ini antara tadi di rumah, sekarang pindah di sini, terus sekarang tersenyap-senyap begitu. Saya bilang Yusuf, saudara sebut sop gitu. Ayahnya hanya berkata apa? Sub, sudah. Ayo, mana domba-dombamu? Cepat keluarkan. Bawa dia makan. Segera. Dan itu yang dilakukan. Dan akhirnya Yusuf tidak punya lagi solusi. Dia tahu bahwa hal ini ada makna yang besar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam mengacunya perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu menandakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, sekarang kita mau tanya, di mana Allah? Di mana Tuhan? Mengapa dia biarkan Yusuf seperti itu? Katanya Yusuf dipilih, katanya Yusuf dipanggil, katanya Yusuf mau memperkara direncanakan Allah. Mana? Ini suatu blank yang di dalamnya kita tidak mengerti sebuah misteri kehidupan. Berhubung karena firman ini kita tahu endingnya. Gue tahu lu belum habis juga pendeta, gue udah ngerti itu judulnya nanti Yusuf jadi Perdana Menteri nomor 2 di Mesir. Dan itulah proses bagaimana Allah ingin supaya penggenapan rencananya terjadi. Allah tidak pernah memberikan rumusan. Sub, nanti kamu akan dijual. Dan saudara-saudaramu yang jahat itu biarkan saja, ya. Aku berpihak kepadamu, Sub. Tenang. Aku Allah semesta alam yang menciptakan bumi, langit dan seluruh. Aku ada bersamamu, Sub. Saudara-saudaramu itu tadi akan menghadapi aku. Tenang saja, Sub. Nanti ketika kau dijual, kau akan dibawa ke Mesir. Ketika kau berjumpa dengan Tante Potifar, kau di sana juga akan difitnah. Tenang, Sub. Kamu lewati cuman beberapa menit aja kok. Ya, tenang, Sub, tenang. Aku ada. Dan setelah engkau mengalami itu, Sub,
Nanti kamu masuk penjara 2 tahun doang, selesai. Enak kan? Nanti kamu jadi Perdana Menteri. Allah berkata begitu? Tidak. Sekarang mengapa kita tidak pernah menghadapi persoalan hidup dengan kuat? Dengan gentar. Tetap percaya Tuhan. Baru angin kecil saja dalam artian, maaf saja ya Bapak Ibu. Kita pergi nggak punya ongkos. Kita mau, ini bukan masalah Albert ya. Kita pergi bukannya karena kita, enggak. I'm sorry ya Albert. Kita ini adalah makhluk ilahi yang Allah jadikan prosesnya itu bukan cuma A, B, C, D dan sampai Z. Tapi lebih daripada itu Allah punya luar biasa rencananya dalam hidup kita. Kenapa kita nggak lewatin itu semua? Kenapa kita nggak ke sana? Yang ada cuma di sini doang kita lihat. Aduh nggak punya. Aduh. Ntar gue mau beli apa ya? Ntar gue mau beli beras nggak ada. Ntar gue mau beli ini nggak ada. Itu saja. Mengapa kita tidak melihat? Pak, emangnya kita nggak perlu duit? Saya tahu, saya juga perlu duit. Siapa yang nggak perlu duit? Perlu duit kita, nggak ada yang nggak perlu duit. Dari Condet kemari itu perlu beli bensin. Saking aja mobil saya bensin, kalau solar diesel itu solar. Kita perlu semua itu. Tapi jangan terlalu dangkal dan picik Bapak Ibu. Terlalu besar Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita tidak melihat secara ke depan? Baru menghadapi orang A, menghadapi orang B, menghadapi orang C, menghadapi gagalnya perjalanan hidup kita sudah terkeos-keos. Dan sudah kita merasa tidak ada masa depan, tidak ada pengarahan. Kenapa begitu? Sedangkan Yusuf ini Bapak Ibu Saudara, kita merasa begini loh. Gue kan udah khotbah Pak Pendeta. Ya. Gue kan udah melayani WL. Gue kan sudah melayani ini, itu dan seterusnya. Jadi kita merasa punya hak untuk apa? Dibela Tuhan. Kita sudah merasa punya dispensasi. Engkau Allahku yang hidup, kau tahu aku semalam malam berdoa sampai pagi-pagian. Dan ku puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu ku libur karena ada pelayanan. Supaya ada kuasa Allah bekerja dalam diriku, mengalir. Semua orang dengar khotbahku, menangis Tuhan. Dan di sana lalu kita merasa ada dispensasi. Ada spesialisasi. Coba saking kepengen semangatnya. Ada perlakuan khusus Allah kepada kita, maka kita, ayo, Yusuf tuh kurang khusus apa sama Tuhan? Dia tahu. Dan kita melihat Allah tidak pernah tangannya langsung mengangkat Yusuf melepaskan blur. Sekarang lu ada aja di Mesir, Sub. Kasihan gue ngelihat lu, kata Tuhan. Ini bahasa Condet bilang gitu. Habis saudara tegang-tegang semua. Ya Bapak khotbahnya kayak begitu sih, begini. Ya oke. Nah, ketika terlalu mental kita ini seperti tempe. Tempe masih keras lah, tahu aja saudara. Mental kita terlalu kayak tahu. Pak, Bapak emang udah sama, saya juga begitu Bapak Ibu. Lagi belajar. Saya lagi belajar. Sampai di mana? Tadi kan kita dalam doa kita minta supaya kita memperkarakan hidup ini dengan Tuhan. Ya kan? Nah oleh karena itulah
Dengan perjalanan Yusuf secara demikian, pribadi yang muncul dalam pribadi Yusuf itu dia menjadi satu pribadi yang unggul luhur. Karena dia bisa menerima, lalu dia bisa mengampuni, lalu dia juga bisa melupakan. Tapi sebelum sampai hal itu terjadi, prosesnya ini harus dilewati dan dijalani Yusuf. Oke, kita lompat sebentar. Kalau sampai Allah punya rencana yang besar kepada Yusuf, Allah beritahu, Allah info. Sebelum peristiwa Yusuf akan dijual saudaranya, dia masukkan dalam sumur, bahkan difitnah oleh Potifar dan seterusnya. Allah tidak kasih rumusan pemberitahuan informasi. Kalau seandainya Allah memberitahu ini, Yusuf apa? Kuat. Tenang Tuhan. Cuman begini, begini. Tenang. Kalau sampai dalam diri kita punya masalah, ya, masalah ini, entah itu ekonomi, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Kalau kita punya masalah, Tuhan kasih tahu bagaimana nanti jalannya, kita akan menjadi kuat. Yang menjadi persoalan kita hari ini adalah Allah kita itu tidak beritahu bagaimana caranya. Oke, kita nengok ke belakang bagaimana ketika Yusuf menghadapi saudara dan berbagai proses hidup ini, Allah menginformasikan di dalam suatu mimpi itulah Allah memberikan satu mimpi kepada Yusuf. Bahwa Yusuf akhirnya bercerita, "Hei kak, sini kak, sini, cepat dengar dengan aku nih mendapat mimpi." Kau tahu enggak? Bahwa ketika saat kita di ladang, berkas-berkasmu yang 11 ini menghadap kepada berkasku yang satu. Lalu berkasmu itu semua pada nunduk ke dalam berkasku. Merasa senioritas, merasa dia sebagai kakak. Wah, ini Yusuf macam-macam nih. Lu siapa sih Sup gitu loh. Kamu tuh siapa Sup? Ini kakaknya nggak bicara langsung mungkin ya. Kakaknya berunding satu sama lain. Dan mereka mereka-reka yang jahat. Allah kedua kali menginformasikan maksud dan tujuannya memilih Yusuf, memanggil Yusuf, mengasihi Yusuf. Engkau akan menjadi orang penting Yusuf. Tapi Allah tidak ceritakan kepentingan apa di dalamnya. Allah mau rencana yang besar ini, yaitu suatu bangsa itu dipelihara. Tapi Allah tidak pernah bicara, Sup, kau akan menjadi orang yang memelihara satu bangsa yang besar. Allah cukup menginformasikan, yaitu mimpi yang kedua. Mimpi kedua di sana, Yusuf berkata, "Pak, Ibu, aku melihat saudara-saudara kita juga semua di sini. Aku bermimpi ada matahari yang begitu terang, bulan sinar yang begitu rembulan. Dan ada ke-11 bintang. Mereka semuanya tunduk kepadaku." Yakub berkata, ini Yusuf kebanyakan tidur kali ya. Jadi bunga tidur atau kebangetan dia tadi bersentuhan dengan orang dan seterusnya sehingga kebawa dalam mimpi. Kan biasanya begitu. Bapak Ibu, akhirnya ayah berkata, "Sup, kamu tuh siapa sih Sup? Kamu tuh anak. Ini papa. Masa papa sama ibumu menyembah kamu? Nggak logis." Itu Allah rahasiakan. Wah. Susah ibu bapak. Susah bapak ibu. Saya ulang deh tuh ya, tadi ibu bapak sekarang bapak ibu. Untuk
untuk menangkap pesan Allah ini, kalau engkau tidak serius, kalau engkau tidak pernah membawa diri dalam konsep yang benar-benar seperti yang Allah mau, tidak pernah kita melihat apa yang Allah sedang mau rancang dalam hidup kita. Setelah kita lewati, setelah kita jalani, setelah kita lakukan, apalagi setelah kita ada di wilayah itu, hanya air mata yang keluar. Terlalu besar Engkau Tuhan. Terlalu ajaib. Jangan kita memperkatakan masalah yang ini hari. Jangan kita terkungkung di dalam persoalan kita yang hanya bisa dilihat dengan mata jasmani. Lihatlah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Alam semesta di bawah penguasaannya. Kenapa kita nggak melihat itu? Uang yang warnanya hijau, merah, abu-abu, biru, maunya yang merah. Itu akan menjadi kecil Bapak Ibu. Benar kok. Seringkali kita terlibat, terkungkung dan terikat dengan masalah-masalah yang gak pernah ada habisnya. Saya tahu hidup ini memang kita masih menginjak kaki di bumi, maka kita akan berhadapan dengan perkara itu. Tapi itu bukan menjadi salah satu tujuan kita. Tujuan kita itu surga yang mulia, di mana di sana ada Tuhan dan kita sebagai ciptaannya, umatnya, kekasih jiwanya. Itu yang melemahkan kita. Itu yang membuat kita tidak terkonsentrasi. Sehingga tidak heran kalau Kristen itu panas, dingin, panas. Tapi Bu Tirsa sudah sembuh ya? Demam. Bukan jasmani, rohani kita di mata Tuhan. Ada uang banyak. Haleluya! Hei, lo tahu nggak? Oh, Tuhan dahsyat, hebat, luar biasa. Tapi manakala terhempas dengan persoalan, di depan tidak ada seorang yang bisa berkata, Bu, Pak, saya ada berkat. Tolong terima ya, jangan tidak terima. Haleluya, janganlah Bu, janganlah Pak. Udah Pak, terima aja. Jangan Bu, jangan Pak, jangan. Kalau kita hanya jadi pribadi yang bermental cuma seperti ini Bapak Ibu. Sedih hati Tuhan. Hati Tuhan sedih. Jangankan Tuhan, saya sendiri sebagai gembala atau saya sendiri punya anak. Yang anak cuma hanya bisa begini terus Pak. Yos, kamu tuh udah punya anak loh. Anak umur kamu sekarang ini udah mau 2 tahun. Masa kamu begini terus sama papa? Sebagai orang tua ada satu hal yang salah. Ini kenapa begini anak? Kenapa? Ada apa ini anak? Karena tugas sebagai orang tua sudah menyekolahkan kamu, sudah membesarkan kamu, sudah membiayai kamu menikah, sudah juga menghantar kamu berumah tangga. Sekarang tugasmu. Kalau kamu masih merepotkan orang tua, why? Ada apa di situ yang salah? Gitu kita dengan Tuhan, bukan? Tahun 60, tahun 50, tahun 49 kita percaya Tuhan sampai sekarang. Tahun 2025 tetap begitu-begitu saja. Enggak ada secara signifikan kita bergerak maju terus. Karena kita punya konsep berpikir yang dispensasi, pembelaan Tuhan, spesialisasi. Martabak aja ada spesial. Kan begitu Bapak Ibu.
Kita mengharap hal yang demikian supaya terjadi perkara-perkara yang baik dalam hidup kita. Tapi kita nggak pernah melihat, aku begini ini pasti Tuhan punya cara. Dikatakan begini oleh seorang yang bernama Alan Redpath. Tidak ada satu hal pun kondisi, perhatikan. Tidak ada satu hal pun kondisi, masalah, pencobaan menyentuh saya jika tidak terlebih dahulu ia melewati Tuhan. Wah Pak, enggak apa. Coba ulang Pak. Oke, saya ulang. Alan Redpath mengatakan tidak ada satu hal pun kondisi, masalah, pencobaan menyentuh saya jika dia tidak terlebih dahulu melewati Tuhan. Kalau bahasa Jakarta begini, lu apa-apain anak itu ya, lu lewat gue dulu. Nah itu orang Jakarta bilang, lu apa-apain tuh anak sampai celaka, lu urusannya sama gua. Inilah lu galu, maaf ya Sob. Ini bahasa condet. Itu begitu. Ketika Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan dari persoalan kita, nggak usah kita minta dia tahu. Maka tadi saya mengatakan Allah tidak tahu Yusuf, sangat tahu karena dia sudah merancang supaya Yusuf. Bisakah gagal rancangan Allah? Bisa kalau Yusuf tidak berjalan sesuai dengan rencana Allah. Itu yang seringkali kita gagal. Nilai-nilai kekristenan kita, iman percaya kita, pelayanan kita, dan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu kali dalam mimpi Tuhan mengatakan pada saya, kamu ikuti semua ini, supaya kamu akan berhasil dan engkau sukses. Dan perjalanan apa boleh dikata, banyak jatuh bangun yang saya lewati. Seringkali saya berkata kepada Tuhan, Tuhan jika Engkau masih memberikan kesempatan itu, biar ku menggenapi. Saudara tahu ini apa? Blackberry. Bukan berry black, itu nama anjing kita. Blackberry. Ini terkenal sekali di tahun 80-an. 90-an. Ya. Berarti sudah seusianya hampir 20 tahun lebih. Atau 15 tahun. Sekarang ini sudah gak digunakan lagi. Ditinggal jauh-jauh. Orang mengalihkan dengan iPad. Dengan lagi handphone, smartphone, dan apapun namanya. Ini sudah gak berguna lagi. Kehidupan saudara kalau tidak pernah berubah dari tahun, kau juga sama. Hati-hati Bapak Ibu. Kita mengacu terus berjalan bergerak, terus berjalan bergerak. Nggak bisa kita berdiam diri begini, sampai nunggu innalillahi wa innali ali deh itu. Rojiun. Nggak bisa begitu dong. Hidup tuh bukan itu. Hidup ini mesti bermakna bagi banyak orang, bukan? Pak, saya nggak punya duit, makanya saya nggak bisa memberkati orang. Bukan uangmu yang memberkati orang. Perhatianmu dan juga apa yang bisa kira-kira engkau sapa dan doakan. Saya merasa bersalah sama Bu Tirsa. Beliau sakit, saya belum sempat kunjungi. Tapi dengan doa dan handphone yang saya bisa pakai, Bu gimana kondisinya? Ku terbatas dengan 2 kaki, 2 tangan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan itulah yang mestinya kita acu dan majukan diri kita. Jangan bersandar pada, ini Pak Pendeta aja, ini Gembala saja ya, ini pendeta saya aja, ini itu. Enggak,
Itu namanya orang stupid dan gak akan bisa berkembang. Wah, gue datang hari ini sial juga ya. Ini gue dimarahin. Ngapain gue datang kalau tahu begini? Maafkan saya Bapak Ibu. Daripada saya salah di mata Tuhan. Seringkali ini menjadi bahasan saya secara pribadi. Bagaimana Tuhan kalau ini, kalau itu. Kita bisa sempurna. Enggak Pak, sempurna itu punyanya Allah. Oke. Lalu apa firman yang berkata? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa. Sempurna bukan ukuran kita. Tapi sempurna ukuran Bapa. Mengapa Henok diangkat ke surga? Bagi pandangan Bapa, pantas Henok kau tinggal bersamaku. Ayo segera aku angkat engkau. Sempurna. Kemana makamnya Musa? Dicari sampai ini hari tidak ada. Diangkat. Sempurna. Maka orang kalau melihat hidup cuma masalah di depan ini saja, dia jauh dari apa yang menjadi tujuan Allah untuk seperti Yusuf dan sempurna. Memang gak ada orang lain di Mesir ini yang begitu luas. Kok dia pilih orang Yahudi? Kok dia pilih orang Ibrani? Kok dia pilih orang yang musuhnya Mesir? Coba. Ya kan? Otak kita kemana? Gak ada kan manusia seperti yang di Mesir itu selain Yusuf? Tapi mengapa Allah pilih itu? Artinya Tuhan ingin dipermuliakan lewat hidupnya Yusuf. Kalau kita punya persoalan hari ini, persoalan itu yang membuat Allah ingin dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan cengeng, jangan mental atau tempe. Jadilah mental yang memang Tuhan gembleng kita untuk menjadi mental yang baja. Kuat, terhempas apapun. Dilempar ke sana, tetap dia berjalan. Dilempar ke sana, tetap dia tegak. Ditendang ke sana, dia tetap semakin naik. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Ini satu hal yang kita lupakan. Ketika kita, saudara dan saya, ingin terlepas dari masalah hidup, ya, ketika saudara dan saya ingin terlepas dari masalah hidup, ya, tapi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita tidak pernah bawa dalam kedisiplinan untuk kita tekan. Sampai dia mengalami kematian perlahan-lahan. Justru dari Senin sampai Sabtu itu mata kita jelalatan. Jelalatannya apa ya? Bahasa Belanda tuh jelalatan apa ya? Matanya lihat, wih bagus bener. Waduh, gue pas dapet duit nih lumayan ya. Udah dah. Dia lupa besok masih butuh uang itu untuk keperluan lain. Dia beli jebret. Besok matanya lagi lalatan jelat. Jelalatan. Lihat lagi yang lain. Saudara, seringkali dari Senin sampai Sabtu kita lakukan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan hari Minggu kita datang untuk beribadah, berharap. Ya, berharap nih. Di dalam 2 jam itu kita melakukan, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita tadi, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan mata tadi, kita bisa mengalahkan keangkuhan-keangkuhan hidup kita yang begitu nilainya prestis sudah terlalu tinggi. Dengan 2 jam ibadah kita berharap itu sirna mujizat terjadi. Aduh. Saya pikir bisa. Nah,
Pak, kita kan percaya mujizat, betul mujizat, tapi Allah tidak membawa dirinya untuk dipermalukan oleh karena dia melakukan mujizat. Tanggung jawab kita, seberapa kita melakukan hal-hal mujizat itu. Kita itu begini Bapak Ibu, gimana ya? Ini emang mestinya kita pulang jam 5 aja ya? Boleh nggak? Boleh. Ya Ibu Bapak berduduk, saya berdiri. Itu kalau kita melihat rancangan Allah besar dalam hidup kita. Aduh gak terbayang loh. Benar-benar kita hari ini mestinya lebih hebat lagi. Bukan untuk keangkuhan kita, bukan. Kita masih bisa maksimal. Mengapa ada kata, ada satu orang diberi 1 talenta ditanam, ada 2 talenta diperbanyak, ada yang 5 diperbanyak lagi. Itu kenapa? Karena ada orang punya kapasitas ini, dipercayakan, dia lakukan, dia betul-betul memberikan suatu maksimal hidup, maka ditambah lagi kepercayaan yang lain. Nah kalau 1 saja udah gak dipercaya nih, waduh. Aduh Bapak Ibu, kalau 1 aja udah gak dipercaya tuh mau gimana yang lain. Coba. Talenta itu akan terus berkembang. Kami sedang mempersiapkan beberapa yang seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 2 SMA itu dipercayakan. 2 LP juga Tuhan percayakan. 1 lagi Tuhan percayakan. Itu apa? Bukan Andi S2, Andi S3, Andi S7, bukan. Yusuf dirancang Allah untuk punya masa depan. Karena Allah ingin namanya dipermuliakan lewat Yusuf. Itulah makna daripada Allah merancang perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk Yusuf. Bukan untuk suku bangsa Yusuf. Yehuda. Bukan untuk Israel saja. Tapi suatu bangsa yang besar. Allah gak main-main loh dalam memperkarakan hidup kita untuk hal yang besar. Tapi kenapa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar itu? Karena kita terlalu banyak menuntut Allah maunya kita tidak berjalan sesuai kehendak. Ini gak sesuai nih. Gue gak mau yang begini deh. Jangan. Tuhan kayaknya ini gak benar Tuhan. Enggak deh. Udah biar kamu aja deh yang jalan. Kita yang pilih. Mana bisa begitu hidup? Mestinya kan kita ketika. Wah ini benar-benar pulang jam 5 nih saudara. Ya oke, gini. Ya. Sampai akhirnya Roma katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi secara di sini kita melihat ada saringan, bukan saringan gula, bukan. Disaring. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah dari disaring ini kita menemukan orang yang mengasihi Dia itu. Baru terjadi rencananya Allah. Nah kalau tolak ukurnya kasih kita kepada Allah ini hari seberapa dalam, seberapa jauh, seberapa serius, seberapa kita mau bayar harga. Itulah tolak ukur bagaimana Allah punya rencangan terjadi untuk itu.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil juga sesuai rencananya. Kita punya pencanangan yang sama ya Bapak Ibu. Apa itu? Serafim punya gereja sendiri. Bukan. Mustahil. Saya percaya Tuhan akan lakukan. Sebagaimana tempat ini untuk menutup. Kira-kira 15 tahun yang lalu, mungkin lebih. Saya ada di satu gereja besar. Yang notabene-nya saat saya pegang sebagai kepala kantor dan sebagai tim pengembalaan pusat. Maka di sana ya, itu dipercayakan kita mau ada retreat besar. Seluruh aktivis dari semua cabang. Dan aktivis yang kumpul menurut saya waktu itu kita catat hampir 600 lebih sekian. Dan saya diberikan kepercayaan untuk memegang akomodasi dan transportasi. Sehingga cabang-cabang ini harus membayar sebelum acara itu selesai, nanti akan ada istilah tarsok. So ngerti tarsok? Bukan StarTech ya itu ya. StarTech itu di atas sana. Nah, singkatnya akhirnya tiba kami semua di sana di Lembah Pinus. Maka saat acara perdana pembukaan, semua aktivis ikut dalam ibadah pembukaan. Dan gembala yang menyampaikan firman Tuhan dengan latar belakang dia ambil satu ayat, saya lupa. Tapi yang saya ingat sampai hari ini, dia pesan, saya katakan kepada semua saudara. Satu kali ketika Tuhan memberikan bola berduri di tangan yang saudara harus pegang. Kalau Tuhan katakan pegang erat bola berduri itu, pegang. Kalau sampai tanganmu berdarah-darah, Tuhan masih tetap berkata pegang, pegang itu. Pegang kalau Tuhan masih suruh. Ternyata Bapak Ibu, dari khotbah beliau ini, beberapa jam selesai, saya punya waktu untuk membereskan tugas saya supaya cabang-cabang ini membayar transportasi yang belum dibayar. Saya bertemu salah satu koordinator. Saya berkata, Pak, Bapak ada ini nggak tadi koordinator dari wilayah ini? Oh, itu di sana Pak Andi udah berjalan ke sana. Oke deh, saya nyusul ke sana udah. Sementara saya sampai di sana di satu tempat, di situ ada duduk beberapa orang. Begitu saya masuk, halo Mbak, ya selamat malam, saya ada, sini dulu, sini lu. Lu itu siapa? Waduh, lu itu siapa? Lu tahu nggak? Lu tuh siapa lu? Lu jangan mau mentang-mentang merasa mendekat gembala begini. Lu tuh siapa? Lu tuh baru. Emang belum lama saya di situ. Siapa lu? Jangan macam-macam ya. Gue bilang lu jangan macam-macam ya. Wah, saya diam. Itu ibarat tadinya bunga bermekar. Berseri-seri itu. Langsung. Udah saya biarkan aja dia marahin saya. Saya tetap diam. Situ ada beberapa founder gereja. Ada yang iba, tapi dia mau bilang apa dengan kondisi seperti itu. Dan ketika saya coba duduk, ditawarkan teman, udah Pak duduk Pak, sambil ya duduklah pokoknya lah gitu. Nah begitu selesai saya duduk, kira-kira beberapa menit lah begitu saya duduk, akhirnya ada satu bapak ini, dia datang. Aduh lu Pak Andi ya, lu bener-bener lu Pak Andi, lu nyuruh gua cari-cari orang, lu enak-enak duduk di sini, bener-bener sudah jatuh ke tiban tangga.
Padahal saya duduk juga karena habis selesai dimarahin. Malam itu saya ingat, kalau Tuhan pegang, bola berduri sekalipun, berdarah-darah pegang. Tidak ada di hati ini saya dendam, saya luka. Sekalipun daging saat itu beberapa saat. Tapi firman ini memberi kekuatan. Melulu lontakan pemberontakan dalam diri kedagingan ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipandang. Hancur. Dan akhirnya saya permisi untuk mencari orang ini. Teman saya berkata, Pak, sampai besok jumpa. Oke. Nah, pagi kami bangun, kami datang ke setiap villa-villa ya. Terus tanpa saya tahu bahwa villa kakaknya ada di situ. Pak Andi sini Pak. Kenapa Pak? Saya minta maaf kemarin adik saya memarahi you seperti itu. Oh udahlah gak apa-apa Pak. Saya sudah enggak ini juga kok. Sini ya, lu sini. Lu mau tidur kah gak bisa tidur? Karena kokonya bilang, Bapak bisa tidur gak bisa tidur saya. Lu mau bisa tidur gak bisa tidur nih yang semalam. Masih gak puas. Pagi disambung berseri. Lu mau tidur gak tidur, bukan urusan gua. Itu yang semalam masih belum selesai, dibawa lagi. Kalau film India ada berseri, film drama Korea ada berseri, ini juga berseri. Dan akhirnya saya cepat meninggalkan. Singkatnya, kira-kira di tahun, saya sudah lupa ya jelasnya, apa 2019 apa 2020 saya lupa. Atau mungkin di bawah itu. Satu kali dia telepon saya nih orang, Boksu, gua dengar lu udah buka restoran. Oh iya, bukan saya punya, teman saya cuma jadi kasir. Boleh nggak gue mampir makan, katanya suike lu enak. Silakan Pak, silakan datang. Mampirlah dia ke Depot Sumi. Ya, mampir, datang, ya. Dan duduk. Makan suike kuah. Wih benar enak nih lu punya begini. Ya udah sambil, udah kita nggak lalu-lalu. Nggak lama kita berselang makan, datang 4 orang dari arah ini. Sini lu, sini. Mampir dulu ke sini. Kenapa emang? Nih makanannya enak. Lu tahu nggak? Dia sambil tepak saya. Ini pendeta ini. Pendeta yang jualan di sini. Oh ya akhirnya tuh orang mampir. Dia makan, selesai makan, dia panggil saya, Pak, ke sini. Ngobrol singkat, Bapak ikut saya sekarang. Saya bilang sama Bu Sumi, Bu, gantiin tempat kasirnya dulu. Emang mau kemana? Gak tahu nih Bapak ajak saya. Dan dari depot itu diajak jalan lorongnya Kelinci, sambil cerita. Diajaklah ke gedung ini. Diajak pelantai paling tinggi 40. Dia berkata, Pak, hotel kita tempat yang paling tinggi di Jakarta Pusat. Bapak lihat 4 penjuru, kita paling tinggi. Wah puji Tuhan Pak. Dia ajak turun, dia buka itu di bawah eskalator ruangan sana. Saya dengar Bapak lagi cari tempat untuk ibadah. Saya berkata, Bapak tahu dari mana? Gak usah tahu siapa yang kasih tahu saya. Tapi betul kan? Betul. Oke, tempat ini bisa nampung 200 orang. Saat itu orang ini berkata, tempat ini bisa menampung 200 orang. Itu saya imani, bahkan saya terus bernubuatkan supaya Tuhan menggenapi 200 orang. Dan dari situ, kapan Bapak mau pakai? Nanti Pak, setelah saya dari Israel. Oke, satu lagi,
Kalau pendeta pagi ini macam-macam, nyusahin Bapak untuk ibadah, kasih tahu sama saya. Saya urus pendeta ini. Udah selesai kan? Tinggal bagian saya. Saya berkata, Pak, saya harus bayar berapa setiap bulan tempat ini. You gak usah bayar. You berikan hidup, bukan mencari hidup. Baik Pak, tempat ini dibangun karena Allah menggenapi. Sekalipun bola itu berduri, ku pegang berdarah. Aku ingin dipermuliakan. Tempat inilah saudara bisa menikmati Allah. Dan Allah dipermuliakan. Dan orang yang dulu, lu siapa? Ternyata kurang lebih sama seperti Yusuf berjalan. Kita hanya menyelenggarakan hidup untuk Tuhan. Dan untuk nama Tuhan ditinggikan. Jangan sekali-kali kita terlalu bicik, dangkal. Karena kita hanya melihat di depan. Yang kita suka, yang kita tidak suka, yang kita mau, yang gak kita mau. Bukan itu lagi urusan kita, terlalu dangkal. Urusan kita tentang Tuhan yang besar, yang ajaib. Maka mengabdi pada Tuhan. Bukan pada pendeta, bukan pada serafim, bukan. Pada Tuhan Yesus Kristus kita mengabdi. Kalau engkau berjalan bersama, pasti kau menemukan Tuhan. Pasti kau akan dibuatnya sebagai penutup. Saudara, perempuan yang berdosa ketemu di sumur Yakub. Dia adalah perempuan yang takut, malu, pressure, tekanan yang begitu tinggi dalam hidupnya. Ketika Yesus berkata, kau minum air ini kau pasti haus. Tapi air yang kuberikan akan mengalir terus. Perempuan ini gak kembali lagi pada Yesus. Dia melayani Yesus. Banyak orang sedusun sedesa percaya Yesus karena perempuan ini. Kedua, Sakius, seorang pemungut cukai yang brutal, yang kejam, yang bengis, yang tidak berperi kemanusiaan. Dia tidak mau tahu dalam prinsip hidupnya. Hanya uang, hanya dinar, tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan, tidak ada belas kasihan. Begitu dia melihat Yesus dari atas pohon. Lalu dia ada rasa tekanan yang begitu ingin tahu lebih jauh tentang Yesus. Dia mencari seperti apa sebenarnya pribadi Mesias ini. Dia berjumpa, dia bertemu. Dan di situ dia berkata, Tuhan, jika ada orang yang pernah kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah hartaku ini Tuhan, ku berikan kepada orang miskin. Dan setelah itu, Sakius tidak pernah bertemu Yesus lagi. Dia sudah menjadi kehidupan yang terus bergerak. Satu garis besar yang saudara perlu catat. Thomas, yang setiap hari makan bersama, tidur bersama, berdoa bersama, menghadapi badai bersama di Galilea, menghadapi yang tidak ada makan bersama Yesus, Thomas selalu ada. Tapi sampai satu peristiwa Thomas berkata, sebelum aku melihat dan tanganku menusuk ke dalam bekas paku lubang di tangannya dan di rusuknya, sekali-kali aku tidak percaya. Pagi ini terserah saudara mau milih yang mana. Kalau kau pilih Sakius, kau pilih seperti perempuan berdosa, bertemu dengan Yesus, maka kau akan diubahkan. Kau tidak melihat pendeta siapa yang senang khotbah. Kau tidak melihat gereja mana yang kau datang. Kau tidak melihat kebangunan rohani yang seperti apa. Tapi kau lihat Yesus yang menggerakkanku ada di tempat ini. Yesus yang memberikanku satu harapan hidup. Bukan lagi pencanangan-pencanangan yang lain. Tapi kau harus berubah melihat itu. Sampai seperti perempuan ini dan Sakius. Bukan dia tidak perlu Yesus.
Dia sudah ada Yesus dalam hidupnya. Sekarang itu yang dia mau bagi pada orang lain. Sekarang apa yang kita sudah buat? Bertahun-tahun kita lewati kekristenan kita. Tidak ada perubahan. Pak, emang Bapak berubah? Gue belum berubah, tapi gue terus berubah. Terus. Penyesalan kadang terus Tuhan. Di sisa ini Tuhan percaya apa? Itu yang kujalani. Orang-orang yang di dekat pasti tahu apa yang sedang kami ingin kerjakan. Tapi Tuhan untuk dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Pemain musik, silakan kita nyanyikan satu lagu.